Sedang cari harta karun. Itu pelacak logam. Bingung, sedikit pun nggak ngerti. Jangankan uang logam 10.000 yen, 1 yen pun nggak kelacak. Kalau uang logam 10.000 yen, Mana ada logaman 10.000? 100 yen yang disembunyikan waktu itu. Oh, uang logam 100 yen. Aku rasa jatuh di sini. Loh, di mana ya? Kamu ingat tidak sih, Suka? Waktu itu aku lihat, tapi kamu tidak kasih tanda sih. Kayaknya di sini deh. Waduh, tidak ada. Kamu sendiri yang sembunyikan, masa lupa? Aduh, di sini juga tidak ada. Uang jajanku memang aku pendam, aku lupa. Nggak usah nangis, 100 Nobita. yenku. Doraemon, Dorami. Lagi-lagi minta alat ajaib. Dorami, kamu saja. Oh, oke deh. Kawat penunjuk logam terpendam. Elus-elus, elus-elus. Oh, kawatnya bergerak. Apa tuh? Beda sekali dengan pelacak logamku. Gali di sini. Tunggu. Ada nih. Wah, syukurlah. Hanya dengan mengelus-elus kawat pelacak logam ini, dia akan menunjukkan lokasi logam sampai tempat terdalam. Sampai sedalam-dalamnya ya. Boleh pinjam tidak? Seandainya benar-benar bisa, kawat ini akan melacak keberadaan logam mulia di tempat yang paling dalam di muka bumi. Oh? Hah? Wah, lebih panjang. Aduh. Wah, apaan tuh? Lambang apa? Seperti peta kota ya. Apa? Kota. Di bawah tanah ada kota. Jangan-jangan Ada kota tua yang terpendam. Tank penjelajah bawah tanah. Tank ini bisa membawa kita jauh ke bawah tanah. Asik! Sudah siap? Penjelajahan dimulai. Berangkat! Gali, ayo gali yang dalam. 50 meter, 60 meter, 70 meter. Kok belum ada apa-apa ya? Sabar saja, makin dalam makin seru. Awalnya tujuan kita sampai ke 1000 kilometer. pasti pemandangannya jauh berbeda dari permukaan. Kita sudah di kedalaman 3000 km. Jangan-jangan kita baru bisa berhenti di perut bumi bagian inti dalam. Perut bumi, maksudnya apa? Planet bumi itu ada lapisannya. Yang terluar mantel bumi, lalu inti luar. Ke inti dalam sekitar 5000 km. Panasnya bisa 5000 derajat Celcius. Apa tank ini nggak apa-apa? Kita akan tembus ke belahan bumi lain. Tank ini memang diciptakan tahan panas. Kalau putar balik bagaimana? Mesinnya akan berhenti otomatis kalau sudah dapat dasarnya. Apa? Wah, kenapa tiba-tiba ada cahaya merah? Berarti siap untuk melesat. Hampir sampai. Mama! Kurasa tanknya sudah berhenti. Kayaknya lebih baik aku pingsan saja. Aku juga. Ah! Ah! Kakak. Dorami, untung kalian selamat. Iya. Tidak salah lagi. Ini pasti kota yang hilang dari peradaban yang sangat kuno. Sebuah negeri bawah tanah. Negeri bawah tanah. Cerita di komik yang aku baca waktu itu. Jangan-jangan ini juga ada siluman kelelawarnya. Wujudnya mengerikan. Teman-teman. Bangunan candi ini pasti sudah tua sekali. Kira-kira setua apa ya? Ya, cek dulu. Alat penaksir tahun. Alat ini akan memberitahu sudah berapa lama candi ini berdiri. Didirikan sejak 1489 tahun yang lalu. Nah, kita masuk ke setiap ruang candi kuno ini. Pasti ada harta karun yang berlimpah. Wah, betul juga. Pasti ada. Bagus, kita berpencar mencari harta karun. Pakai pelacak logam punyaku. Hore! Hati-hati, jangan terlalu jauh ya. Si kembar ini pasti bisa menunjukkan lokasi hartanya. Di mana ya? Wow,
Kurasa ada ruang rahasia. Soalnya konstruksinya yang miring menjulang tinggi mirip dengan piramid di Mesir. Oh, apa harta karunnya ke arah sini? Masuk ah. Kenapa ada tembok di lorong? Mana ya? Biasanya bangunan seperti ini ada tombol rahasianya. Atau sesuatu gitu. Hah? Loh, tidak ada yang berubah ya? Wah, terbuka. Hah? Pucuk dicinta ulam tiba. Saat ingin masuk tiba-tiba muncul pintu rahasia. Wah. Hah? Apa? Ini koin logam kuno. Kalau sampai ketahuan Giant, pasti penemuanku ini disita. Oi teman-teman. Jeng-jeng, lihat. Alat pelajarku berhasil menemukan peti harta karun. Peti harta karun? Apa benar-benar ada? Ada isinya. Kalau aku buka penutupnya, kalian semua pasti akan segera mengetahuinya. Sepertinya tidak perlu kunci ya. Benar tidak terkunci. Buka lagi ya. Mana isinya? Nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan ada orang yang mencuri hartanya. Kalau begitu kita cari yuk. Tunggu dulu. Walaupun petinya kosong, pasti zaman dulu ada isinya. Iya kan Doraemon? Barangkali. Bagaimana kalau kita cari tahu dengan mesin waktu ke kota ini saat masih jaya? Boleh juga. Baik, kita pakai sabuk waktu. Nah, sekarang kita pergi ke 1500 tahun lalu. Ayo, nyalakan. Lihat, peti batu tadi nggak ada. Kenapa bisa hilang ya? Apa mungkin petinya dipindah ke puncak candi? Maksudnya? Bisa jadi di zaman ini petinya sudah ada, tapi belum disimpan di sini. Ini aneh juga ya. Lebih baik kita lihat saja keadaan di luar. Wah, bangunannya masih berwarna. Ternyata aslinya sebagus ini ya. Walau peradaban kuno, tapi desainnya luar biasa. Kira-kira orang-orang yang mendirikan bangunan ini masih hidup atau tidak ya? Iya ya, padahal kita sudah datangi 1500 tahun ke belakang. Jangan ngobrol melulu. Misi kita mencari harta karun. Giant, sebaiknya jangan pisah dari teman-teman. Makanya kalian ikut. Ke arah sini. Giant, jangan ke sana, tunggu. Giant. Nobita, bantu aku. Kalian tetap di sini sampai aku datang ya. Hai, tunggu. Apa boleh buat deh. Hai. Giant, jangan teruskan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Giant. Mungkin ke sini. Hah? Wah, ada cahaya. Itu hartanya kali. Maksudnya ada pintu keluar. Wah, Bangunannya tidak kelihatan. kita di dalam harta karun. Perasaanku tidak enak deh. Benar kata. Baku teh, Yaro. Yaro. Dosa. Geli Nobita, kamu sedang apa? Cepat keluarkan jeli penerjemahnya, biar kita tahu apa yang mereka bicarakan. Berita buruk. Ada apa? Saat di perbatasan, tiba-tiba kami mendapat serangan. Bokal, beraninya kau. Sudah, kita akan segera tahu bahasa mereka. Bagaimana nasib mereka yang di bawah? Thank you. Hai Nobita, di mana kamu? Sepertinya bukan Nobita dan yang lain.
Maaf, di sekitar sini apa ada minimarket? Nobita, Giant, berusahalah. Para tawanan ada di tahanan. Prajurit Batsu, buka pintu. Baik. Lihatlah, mereka hanya anak-anak. 2 anak laki-laki dan 1 rakun. Aku kucing, bukannya rakun. Pasti mata-mata musuh. Tidak salah lagi, ini strategi mereka. Kalian salah. Kami bertiga tidak bermaksud jahat kok. Kami kesasar. Kami orang dari timur, mengerti? Mungkin saja masih ada mata-mata lain di sini. Cepat cari. Baik. Ada 1 negara lagi. Jangan-jangan Nobita dan yang lainnya ada di negara itu. Lalu, bagaimana keadaan negara itu? Awalnya kedua kerajaan itu, kerajaan Bokal dan kerajaan Pakal hidup rukun bersama. Lama-lama mereka bersaing memperebutkan harta peninggalan suku Inka dan mulailah perpecahan. Sudah sejak lama masyarakat kami melakukan suatu ritual. Kerajaan ini 52 tahun sekali mempersembahkan patung suci anak jaguar pada Dewa Matahari supaya bumi ini tidak mengalami kehancuran. Kabar mengejutkan, mendekati hari persembahan, jaguar suci itu hilang dari peti harta di dalam candi itu. Kerajaan Bokal pasti akan menyerang kita. Raja Bokal mengirim penyelundup untuk menyembunyikan dan mengambil patung berharga kita dari candi ini. Apa? Patung suci anak jaguar itu tidak ada di peti harta induk jaguar? Tidak mungkin. Pasti dia menyembunyikan patung itu dariku. Kedua raja itu saling menuduh karena harta yang belum pernah mereka lihat. Dan kebetulan aku punya wujud harta berharga itu. Inilah tempat penyimpanan peti batu induk jaguar. Seperti itu. Seandainya peti batu itu ditemukan, kerajaan ini akan semakin terpandang. Sayangnya kedua kerajaan itu tidak mengetahui keberadaan peti induk jaguar ataupun patung anak jaguar. Oh, jadi begitu. Patung itu merupakan kendaraan untuk mendekati Dewa Matahari. Menurut cerita kalian tadi, kalian datang kemari tujuannya mencari isi peti batu. Apa kalian tahu sesuatu yang berhubungan dengan jaguar itu? Maaf, waktu itu kami hanya kebetulan melihatnya, tapi tidak bermaksud mencurinya. Begitu ya rupanya. Kak Salma, benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih Suka, aku punya kenalan orang baik. Aku yakin teman-teman kalian pasti ada di dalam kerajaan Pakal. Batsu, Batsu, Salma, Batsu. Salma. Salma, Kamu baik-baik saja kan? demi kamu, aku baik-baik saja. Wah, ternyata mereka pacaran. Romantis ya. Kasihan sekali mereka. Negara mereka saling bermusuhan, jadi mau ketemu saja harus diam-diam. Kondisi sekarang sedang tidak aman. Besok kerajaan akan saling serang. Aku ingin kau baik-baik saja. Jangan khawatir, Batsu, seandainya tawanan di tempatmu bisa kau bebaskan, biarkan mereka membantu mencari harta itu ya. Kau juga berpikir seperti itu. Kau mengerti? Aku tidak akan kejam pada anak-anak. Apapun akan kuusahakan. Tolong bantu mereka ya. Dorami dan teman-teman akan mengatasi masalah patung suci. Ya, aku mengerti. Hei kalian! Hei, kalian penyusup ya? Tangkap mereka! Tuh kan apa aku bilang, langsung ketangkep deh. Lagi-lagi rakun, sekarang kuning. Cepat katakan, apa tujuan kalian? Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Tenang saja, serahkan padaku. Namaku adalah Dorami. Aku adalah robot kucing yang hebat dan datang dari masa depan. Aku perempuan. Hobiku makan roti melon. Apa ya? Aku punya kakak laki-laki yang sedang ditawan di sini. Kedengarannya ramai, ada apa ya? Masih tanya, Dorami dan yang lainnya juga tertangkap. Bebaskan kakakku. Tidak, kalian pasti mata-mata. Kami dan mereka bukan mata-mata. Kalian belum tahu kan siapa kami? Kau ini cerewet. Aku kesal. Ah.
Hebat juga nih. Wah, wah kuat sekali. Padahal dia hanya seekor racun. Sekarang boleh panggil kakakku? Tunggu dulu, kita bicara, tapi turunkan dulu pilarnya. Katakan apa maksud kedatangan kalian? Penyebab retaknya hubungan kerajaan Bokal dan Pakal karena masalah hilangnya patung suci anak jaguar, kan? Hati-hati pertanyaan anak kuning itu, barangkali hanya jebakan. Kita tidak tahu siapa dan dari mana mereka. Aku dengar dari dulu kerajaan Pakal yang dipercaya menyimpan patung itu, tapi sekarang tidak ada. Benar begitu. Tapi itu bukan berarti dicuri oleh negara lain. Pasti ada di tempat tersembunyi. Tapi di mana? Bisa di mana saja, tapi pasti ada di salah satu ruangan di candi bawah tanah piramid matahari. Kalau kita mencarinya di setiap sudut, aku yakin pasti akan ketemu. Di bawah tanah. Seandainya kedua kerajaan saling bekerja sama, akan menguntungkan warganya dan bumi ini. Mudah bilang begitu, tapi kami tidak mengizinkan kerajaan Bokal masuk ke wilayah ini lagi. Kurasa peti dan patung jaguar itu makin cepat ditemukan, makin baik. Percayalah, kami semua pasti akan menemukannya. Tunggu, tidak semudah itu. Kami memang izinkan kalian mencari, tapi kami tidak percaya kalian begitu saja. Yang kalian lakukan mungkin akan membahayakan kami. Kami akan menyandera salah seorang dari kalian. Apa? Menyandera? Kalian harus segera menemukan benda berharga itu. Jika tidak, Dewa Matahari, Dewa Alam, dan lainnya akan murka. Dan yang pantas menggantikan anak jaguar adalah anak perempuan, kau. Aku? Tidak! Ternyata bangunan ini bernama Piramid Matahari. Gawat, pintu temboknya tertutup. Bagaimana cara masuknya? Dipukul sekuat apapun nggak mungkin terbuka. Oh iya. Tunggu sebentar. Di mana ya? Di sini. Kalau tidak salah di sini. Wah, berhasil. Sudah terbuka ya? Nobita hebat. Nobita memang pintar. Aku yakin peti batu itu ada di sini. Sebaiknya kita harus hati-hati. Jangan-jangan. Jangan coba-coba menekan tombol apapun ya. Wah, kepencet, nggak sengaja. Woi, gelap gulita. Tenang, sinar matahari imitasi. Mungkin sepanjang tembok ada jebakan. Hati-hati jalannya. Menegangkan. Bahaya nih. Kamu terjebak, Nobita. Kita tidak bisa lari terus. Cepat berpencet ke pinggir. Berlindung. Ayo cepat. Sudah aku peringatkan, Nobita. Harus hati-hati. Iya, aku tahu. Kita istirahat dulu yuk.
Aduh. Kita selamat ya. Hei, ada ruangan lagi. Iya benar. Kira-kira ruangan apa ini ya? Aku mana tahu. Masuk dulu baru mengerti. Ada jalan yang lebih aman tidak ya? Entahlah. Sempit. Sepertinya jebakannya tidak ada lagi. Apa yang tertulis di situ? Oh, kotak-kotak ini apa artinya? Hebat. Coba kita terjemahkan tulisan kuno ini. Misteri kode rahasia. Ayo kita pecahkan. Pojok ini seharusnya untuk menaruh sesuatu. Ini pasti ada artinya. Di sini ada aksaranya juga. Aku rasa ini memang tempat menaruh patung itu. Sebaiknya kita taruh yang mana, di mana? Monyet dan ayam. Ini ikan dan ini buaya kan? Yang menunjuk ke atas cuma ikan biru itu. Yang bisa berenang adalah ikan. Tapi itu terlalu gampang ditebak. Buaya kadang berenang, monyet juga. Iya ya. Satu-satunya burung yang berenang cuma pinguin. Oh iya, binatang yang jago memanjat pohon tinggi di antara 4 patung itu cuma monyet kan? Tapi ikan berkaki juga ada, bisa naik pohon lagi. Terlalu beresiko kalau ada kesalahan. Masa bodoh, pokoknya harus berani mencoba. Demi Dewa Dewi, dimanapun kau berada, bantu kami ya. Jangan begitu. Tidak terjadi apa-apa. Benar juga. Berikutnya, kita ambil monyet yang jago memanjat. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ikan? Monyet nanti dulu. Ikan kan juga kadang bisa memanjat ke darat. Tembok terbuka. Tidak peduli apa maksud semua ini. Tembok terbuka. Aduh, tidak ada jalan keluar. Kecuali kita bisa lewat pintu air. Tetaplah bertahan. Tidak mungkin, kita masih tenggelam. Aduh. Gabus penyelam. Jangan buang waktu. Cepat lewat sini. Iya. Sudah berapa jam kita jalan kaki nih? Entahlah, sudah lama. Memangnya jalannya benar lewat sini ya? Kembali ke jalan tadi saja yuk. Nanya melulu, cerewet sekali. Kalian sendiri nggak tahu apa-apa kan? Apa salahnya lewat? Ternyata ada bangunan di dalam gua ini. Percaya kan? Pelacak logamku yang sederhana itu ada gunanya. Percaya. Bagaimana? Apa bisa dibuka? Tidak ada harapan. Kurasa kita harus punya benda semacam kunci. Cuma itu cara untuk masuk. Oh, ada apa Suneo? Ini semacam uang logam besar
Aku pungut di dekat piramid. Pasti itu kuncinya. Kau adalah penyelamat. Terima kasih. Wah, terbuka. Aneh, pintu setinggi ini tapi sempit sekali. Astaga. Kenapa benda itu ada di sini? Itu petinya. Peti batu yang tadi ditemukan oleh Giant. Begini, kita pastikan saja isinya ya. Susah. Nggak bisa. Padahal waktu itu gampang dibuka. Waktu kita tidak banyak. Kita harus memindahkan peti ini keluar dari sini. Bersiap. Lumayan. Bisa gawat. Seandainya saja ukurannya lebih kecil, pasti bisa diangkat. Nobita, tadi kamu bilang apa? Kalau saja ukurannya lebih kecil. Ini, senter pengecil. Itu dia. Ayo, cepat. Teman-teman. Semoga saja Dorami dan teman-temannya berhasil. Anak-anak itu bisa dipercaya. Hah? Orang-orang itu datang. Oh, pasukan kerajaan Boka. Akal tidak bisa dipercaya lagi. Habis kesabaranku hanya untuk urusan harta. Sekarang akan kutaklukkan saja dia. Senter pembesar. Kembali normal. Hah? Buka penutupnya. Itu dia. Patung suci anak jaguar. Berhasil. Dengan ini si Suka bisa selamat. Tidak ada waktu lagi, cepat sedikit. Ayo. Upacara persembahan dimulai. Nobita, tolong aku takut. Suara itu. Upacara persembahan sudah dimulai. Cepat sedikit, Nobita. Tunggu apa lagi? Serang mereka! Hentikan! Mereka pasti datang sebentar lagi. Apa-apaan kau Batsu? Suara ramai apa itu? Jangan-jangan. Maaf, aku harus buru-buru. Mataku. Aduh sakit. Aduh mana? Giant, arahnya ke sini. Apa? Aduh. Apa itu? Takeshi, Mataku sakit sekali. sadar kakak. Apa yang terjadi? Ada apa nih? Sudah deh. Apa itu? Raksasa. Prajurit Raja Bokal, prajurit Raja Bakal, tolong dengarkan aku. Kita harus bersatu. Makhluk raksasa itu akan menyerang kita. Lebih baik lupakan peperangan ini. Kita bersatu akan lebih kuat melawan makhluk itu. Tolong kalian dengarkan aku. Satukan kekuatan. Benar, demi menyelamatkan jiwa manusia, kita harus berjuang bersama-sama.
Dengan begitu kekuatan kita jadi lebih besar. Dengarkan semua pasukan, bersatulah. Bersama-sama, serang makhluk itu. Aduh, sakit, apa ini? Aduh, aduh, sakit. Aduh, apa ini? Aduh, Kembali ke ukuran semula. Raja, aku dapat patungnya. Oh, tidak salah lagi. Patung suci anak jaguar. Dewa Matahari pasti senang. Maafkan aku. Aku juga. Mari kita persembahkan untuk kedamaian di bumi. Wah, Nobita, kau berhasil.